Semua yang terlihat sekarang ini merupakan ciptaan, dan kita juga harus bersyukur karena kita juga telah diciptakan. Karena kalau kita tidak diciptakan, bisa apa kita? Nah, pernahkah kita bertanya, ketika segala sesuatu ini belum ada, kira-kira ada apa saja? Ya, jawabannya yang jelas ya tidak ada apa-apa. Namanya juga belum diciptakan. Pembahasan kita ini mengenai beberapa pertanyaan yang mungkin sering muncul ketika seseorang mulai tumbuh dewasa dan menanyakan Tuhannya, serta orang-orang yang dilingkupi oleh bisikan setan penghuni kuburan maupun penghuni perumahan. Silakan simak sampai selesai ya, karena ini akan membuka wawasan baru bagi kita semua, insya Allah. Mungkin ada di antara kita yang ketika lagi ngelamun sempat terbesit di pikirannya beberapa pertanyaan. Siapa yang menciptakan Allah dan bagaimana rupa Allah? Jika pikiran itu menyelimuti kita, sebaiknya kita buang jauh-jauh pikiran itu, karena akal manusia sangat terbatas dan tidak akan mampu menjangkaunya. Ditambah lagi pertanyaan seperti itu sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian seraya berkata, siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya dia bertanya, lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bila sudah sampai seperti itu, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang namanya Tuhan itu tidak ada yang menciptakan. Jika Tuhan diciptakan berarti dia bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya itu adalah yang menciptakan yang tadi sempat disebut Tuhan. Bingung kan? Pokoknya tidak ada yang namanya awal keberadaan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak akan menciptakan Tuhan. Memang akan sangat sulit untuk menghilangkan pikiran itu karena setan-setan jahanam dan iblis laknat itu akan terus membisiki kita. Untuk itu kita butuh penjelasan yang logis. Ya, siapa tahu bisa membantu. Kita percaya kalau sebuah materi tidak akan ada kalau tidak ada yang menciptakan. Dan ada sebuah teori kalau terciptanya alam semesta terbentuk dari atom dan teori ledakan Big Bang. Teori ini tentu menimbulkan pertanyaan lain. Siapa yang menciptakan atom? Gak mungkin dong kalau atom muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan. Maka manusia harus mengakui adanya sang pencipta, Tuhan yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal dari segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak memiliki awal dan tidak pula memiliki akhir. Orang-orang yang tidak pernah merenungi kejadian ini tentu mereka tak akan sadar keberadaan Allah sebagai awal dari segala ciptaan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Pertanyaan berikutnya tentang memikirkan bagaimana rupa Allah, ini juga termasuk sesuatu yang dilarang. Tetapi ada kisah yang mungkin bisa menenangkan pikiran kita dan berhenti untuk memikirkannya lagi. Allah tidak sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Misalnya jika kita pernah membayangkan Allah itu punya tangan seperti makhluk atau mirip sesuatu yang ada di benak kita, bisa dipastikan anggapan itu salah. Karena kaidahnya sang Khalik tidak akan sama dengan makhluk. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Di ayat ini Allah sebagai Tuhan ingin mengatakan secara terus terang kepada semua makhluknya bahwa dia tidak ada yang menyamai. Manusia juga tidak akan bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri sampai dia mati. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah melihat Allah secara langsung. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melihat cahaya yang menjadi hijab atau penghalang antara diri beliau dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin bertemu Allah langsung di Bukit Sinai. Tapi sebelum Allah datang, beliau malah jatuh pingsan. Kisah ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya silahkan cek aja. Kita tidak berdosa jika sebagian dari kita ada yang pernah terbesit dalam pikirannya di mana Allah sebelum menciptakan alam semesta. Jangankan kita yang suka kepo, sahabat pun pernah bertanya hal ini. Dalam hadis Jami' at-Tirmidzi, Abu Rosin berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, di manakah Allah sebelum dia menciptakan makhluknya? Beliau menjawab, dia berada di ama atau awan yang tinggi. Di atas dan di bawahnya tidak ada udara, dan dia menciptakan arsinya di atas air. Ahmad bin Mani berkata, Yazid bin Harun berkata, istilah ama adalah tidak ada sesuatu pun bersamanya. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis riwayat at-Tirmidzi. Secara bahasa, ama sendiri berarti buta atau kebutaan. Bisa diartikan ama ini adalah suatu tempat yang tidak diketahui bentuk dan wujudnya kecuali Allah saja yang mengetahuinya.
Namun biar lebih mudah dipahami, dalam terjemahan hadis dituliskan dengan kata awan. Namun awan di sini bukan seperti awan yang biasa kita lihat. Ama di sini awan goib yang tidak ada angin baik di atas maupun di bawahnya, yakni awan yang tidak dibawa oleh apapun. Dengan kata lain, ama adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Di sana tidak ada udara, tidak ada benda apapun, bahkan tidak ada waktu. Di sanalah Allah kemudian bersemayam pada arsinya di atas air. Tidak diketahui bagaimana bentuk arsi dan cara Allah bersemayam di atas arsinya itu, dan menanyakan hal itu adalah sesuatu yang dilarang. Yang jelas keberadaan arsi sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Quran Surat Hud ayat 7. Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsinya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam Az-Zikr, dan dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Allah menciptakan itu semua bukan berarti Allah butuh, tetapi justru itu menjadi tanda kekuasaan kalau Allah itu mampu menciptakannya. Sama halnya ketika Allah menciptakan manusia, bukan berarti Allah membutuhkan manusia untuk menyembahnya, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah. Untuk itu janganlah kita menjadi orang yang sombong. Selanjutnya ada pertanyaan, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta? Apakah Allah nganggur? Pertanyaan ini sering dikemukakan oleh para filsuf besar, dan pertanyaan seperti ini muncul karena berpikir Tuhan itu sama dengan manusia dalam pusaran ruang dan waktu. Padahal Tuhan tidaklah terikat hukum-hukum alam, yang dimana hukum-hukum alam itu adalah ciptaannya sendiri. Tuhan tidak menempati ruang dan tidak berwaktu. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab karena pertanyaannya menggunakan kata sebelum yang menandakan terikat dengan waktu itu sendiri, sedangkan Allah tidak berwaktu. Waktu itu adalah penghitung gerak atau ukuran gerak. Jadi jika tidak ada gerak, tidak akan ada yang namanya waktu. Karena Tuhan yang menciptakan waktu, maka tidak logis kalau Tuhan dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Keberadaan Allah yang sendirian tanpa apapun ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita, sebab itu di luar pemahaman manusia. Manusia tak dapat membayangkan kesendirian total tanpa waktu dan tempat itu. Coba bayangin aja kalau bisa, kalau nggak jadi gila. Di antara kesempurnaannya, Dia tidak berada dalam waktu dan tidak terikat dengan ikatan waktu. Kalau Dia tidak berwaktu, maka tidak ada ruang bagi kita untuk bertanya apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta, karena kata sebelum meniscayakan adanya keberwaktuan itu. Jika jawaban ini kurang memuaskan, barangkali kita bisa melihat buku Akhlak Tasawuf karya Abu Din Nata. Di sini disebutkan, sebelum Allah menjadikan makhluk, Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu, terjadilah dialog antara Allah dengan dirinya sendiri, yaitu dialog yang di dalamnya tidak terdapat kata atau huruf. Allah melihat kepada zatnya, dan Dia pun cinta pada zatnya sendiri. Cinta yang tak dapat disifatkan, dan cinta itulah yang menjadi sebab wujud dan sebab dari yang banyak ini. Allah pun mengeluarkan dari yang tiada bentuk itu salinan dari dirinya yang mempunyai sifat dan namanya. Maka bentuk salinan itu adalah Adam, sehingga dalam diri Adam Allah muncul dalam bentuknya. Dengan demikian pada diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Kesimpulannya, tidak ada jawaban yang jelas baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara tepat apa yang dilakukan Allah sebelum penciptaan alam semesta. Ulasan ini hanya untuk mengakali apa yang sudah jelas tak bisa dijangkau oleh akal. Wallahu a'lam bishawab.